Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Dengan Iswara dari kelas 2 KS1 dengan NIM 2201321036. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan jalan, yaitu perencanaan tebal perkerasan lantur. Di sini kita akan merencanakan jalan arteri dengan tipe jalan 4,2 4/2 D atau 4 lajur 2 arah terbagi. Usia rencana yaitu 8 tahun. Di sini data yang tersedia kita memiliki nilai CBR ada 20 titik dengan harga 3, 3,5 dan seterusnya. Lalu curah hujan rata-rata ini 1.500 mm per tahun. Pelandaian rata-ratanya 3% dan jumlah LHR pada awal umur rencana itu I sama dengan 6% per tahun. Lalu kita juga memiliki tabel volume kendaraan yang akan kita buat, yaitu yang pertama ada mobil penumpang dengan volume kendaraan 1.600 kendaraan per hari dengan berat sumbu depan itu 1 dan belakang 1 ton, maka berat mobil ini dapat kita ketahui adalah 2 ton. Dan yang kedua ada bus dengan 500 kendaraan per hari dengan berat sumbu depan itu 4 ton dan sumbu belakangnya 5 ton, maka berat bus ini ada di angka 9 ton. Lalu yang ketiga truk ringan, yaitu ada 120 kendaraan per hari dengan berat sumbu depan 3 ton dan sumbu belakangnya 5 ton, maka berat truk ini adalah 8 ton. Yang terakhir truk berat dengan volume kendaraannya 80 kendaraan per hari dengan berat sumbu depan itu 6 ton dan sumbu belakang itu ada 18 ton, maka berat truk ini adalah 24 ton. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari harga CBR. Mencari harga CBR ini memiliki dua cara, yaitu secara analitis maupun secara grafis. Harga CBR di atas tadi di soal ini kita urutin dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu ada 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan 5,5. Untuk harga CBR 2 ini memiliki 2 data, harga CBR 2,5 memiliki 1 data, dan harga CBR 3 ada 3 data, 3,5 ada 4 data, harga CBR 4 ada 4 data, 4,5 ada 3 data, dan harga CBR 5 ada 1 data, dan terakhir 5,5 ada 2 data. Untuk analitis, yang pertama kita harus mencari rata-rata CBR ini terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu mengkalikan CBR dengan frekuensinya. Misal nih, harga CBR 2 itu kan ada 2, berarti 2 dikali 2, 2, lalu ditambah 2,5 dikali 1 ditambah 3 kali 3 ditambah 3,5 kali 4 ditambah 4 kali 4 ditambah 4,5 kali 3 ditambah 5 kali 1 ditambah 5,5 kali 2. Lalu kita dapat di sini jumlah harga CBR-nya itu ada 75. 75 ini harus dibagikan dengan jumlah frekuensinya, yaitu adalah 20 titik. Maka didapat 75 dibagi 20 itu sama dengan 3,75. Lalu yang kedua kita mencari CBR maksimum. Di sini CBR maksimumnya sudah diketahui adalah 5,5 dan CBR minimumnya adalah 2. Untuk R sendiri di sini kita sudah ditetapkan jika harga CBR lebih dari 10 maka R-nya sama dengan 3,18. Lalu yang terakhir mencari segmen CBR segmen. CBR segmen di sini 3,7 dengan rumus 3,75 dikurang CBR tertinggi dikurangin CBR terendah lalu dibagi R. Maka di sini kita dapat CBR segmennya adalah 2,65. Lalu yang kedua secara grafis ini harus kita
urutkan lagi dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita hitung dari bawah, yaitu untuk harga CBR 5,5 di sini ada dua data, maka harga CBR 5,5 ini memiliki 10%, lalu harga CBR 5 ada di data ketiga dengan persennya itu adalah 15%. Lalu di sini harga CBR 4,5 terdapat di 6, maka kita hitung 6 dibagi jumlah data ini dikali 100%, maka didapat 30%. Lalu di harga CBR 4 ini ada di paling terakhir itu ada di urutan ke 10, maka 10 dibagi jumlah frekuensi dikali 100%, maka didapat 50%. Lalu harga CBR 3,5 ada di ini ada di ke-14, sama dengan tadi 14 dibagi jumlah frekuensi dikali 100%, maka dapat 70%. Lalu ada harga CBR ketiga yaitu 17 dibagi 20 dikali 100%, maka dapat 85%. Terus harga CBR 2,5 di 18 dibagi 20 dikali 100% didapat 90%. Lalu yang terakhir harga CBR 20 itu yang terakhir yang 20 dibagi 20 dikali 100%, maka hasilnya 100%. Oke. Lalu kita bikin grafiknya. Nilai yang diambil itu di angka presentasi 90%, yaitu di harga CBR 2,5. Selanjutnya kita harus menentukan nilai DDT. Bagaimana menentukan nilai DDT itu ya seperti ini. Di sini ada DDT dan CBR. Maka karena yang diketahui itu adalah nilai CBR, yaitu di angka 2,5 ini, maka kita harus tarik garis lurus dari dari garis CBR ini ke garis DDT. Karena tadi diketahui sudah kita dapatkan CBR itu 2,5, kira-kira di sini, maka kita tarik garis lurus untuk mendapatkan nilai DDT, yaitu ada di angka sekitar 3,5. Maka nilai DDT-nya adalah 3,5. Lalu yang kedua, kita hitung data-data yang kita dapat tadi. Yang pertama, mobil penumpang dan berat 2 ton ada 1.600 kendaraan, terus dengan berat 9 ton ada 500 kendaraan, lalu truk ringan berat 8 ton ada 120 kendaraan, dan truk berat 3 as 24 ton itu ada 20 kendaraan. Di sini kita jumlah semua kendaraan ini, maka kita dapat nilai LHR yaitu 2.305 kendaraan per hari di 4 lajur. Lalu di sini ada perkembangan lalu lintas, yaitu I-nya sama dengan untuk 8 tahun itu 6%. Cara penyelesaiannya, karena kita sudah mendapat LHR di 8 tahun nanti, maka yang pertama kita harus menghitung dengan menggunakan rumus ini. Untuk mobil penumpang itu kita hitung karena jumlah mobil penumpangnya ada 1.600, maka 1.600 ini dikalikan rumus di atas ini, maka didapat 1.600 dikali 1 tambah 6% pangkat 8. Lalu untuk bus sendiri itu 500 kendaraan dikalikan 1 tambah 6% pangkat 8. Lalu ada perpindahan 120 dikali 1 ditambah 6% pangkat 8. Yang terakhir truk berat 85 dikali 1 tambah 6% pangkat 8. Maka didapat hasil yaitu mobil penumpang berat 2 ton, itu ada nilai LHR-nya 2.550,2 kendaraan.
Lalu bus dengan berat 9 ton ada 796,9 kendaraan. Truk ringan 8 ton ada 191,26 kendaraan. Lalu truk berat 3 as 24 ton ada 135,5 kendaraan. Lalu kita menghitung LHR 8 tahun dengan rumus yang sama. Tapi di sini karena tadi menggunakan jumlah kendaraan yang diketahui, maka kita ganti dengan LHR yang di atas ini. Maka untuk mobil penumpang sendiri, karena LHR penumpang 8 tahun itu ada 2.550,2, maka dikali 1 tambah 6% pangkat 8. Lalu untuk bus ini 796,9 dikali 1 tambah 6% pangkat 8. Truk ringan 191,26 dikali 1 tambah 6% pangkat 8, dan truk berat itu 135,5 kali 1 tambah 6% pangkat 8. Di sini untuk LHR 8 tahun, mobil penumpang dengan berat 2 ton mendapatkan nilai LHR 8 tahunnya itu 4.064,6 kendaraan. Bus 9 ton mendapat nilai HR 1.270,1 kendaraan. Truk ringan dengan berat 8 ton mendapat nilai LHR 304,83 kendaraan. Lalu truk berat 3 as 24 ton 215,9 kendaraan. Yang selanjutnya kita harus menghitung ekuivalen kendaraan. Mobil penumpang dengan berat 2 ton ini didapat 0,002 tambah 0,002, maka dapat hasil 0,0004. 0,0002 ini dari mana? Yaitu ada di peraturan perencanaan tebal kawasan lentur jalan raya tahun 1987. Di sini kita dapat ekuivalen untuk mobil dengan berat sumbu depan itu 1 ton dan sumbu belakang itu 1 ton. Ya, ini deh. Mobil ini kan bersumbu tunggal, maka karena sumbu depannya 1 ton, maka sumbu tunggal yang didapat adalah 0,002. 0,002 ini kita taruh di sini, ditambah sumbu belakangnya juga 1 ton sama, maka ditambah juga 0,0002, maka didapat hasil 0,0004. Selanjutnya untuk bus dengan berat 9 ton dengan berat sumbu depan itu tadi di angka 4 ton dan berat sumbu belakangnya 5 ton, maka di sini juga untuk bus sendiri masih bersumbu tunggal ya. Untuk berat depan itu tadi ada 4 ton, maka nilai angka ekuivalennya adalah 0,0577, dan untuk sumbu belakangnya tadi ada 5 ton, maka didapat nilai ekuivalennya 0,1410. Lalu ini dijumlah dapat hasil 0,1987. Selanjutnya ada truk ringan dengan berat 8 ton, yaitu dengan sumbu depannya tadi 3 ton dan sumbu belakangnya 5 ton. Tadi adalah 6 ton. Sumbu depannya ini 6 ton. Tetapi truk ini memiliki sumbu ganda. Maka yang harus kita perhatikan adalah untuk berat 6 ton, truk ini harus menggunakan sumbu ganda. Maka yang kita ambil adalah 0,0251
karena truk ini adalah truk yang memiliki sumbu ganda, lalu eh, ditambah 2 ton di sumbu ganda juga, maka didapat 0,0003, ditambah lagi itu 16 ton, maka didapat sumbu 1,2712. Kenapa begitu? Dengan kita tadi kan di sini adalah 6 ton, ditambah 2 ton, ditambah 16 ton, maka kita dapat 24 ton. Maka untuk ekuivalen truk dengan berat 24 ton ini adalah 1,2960. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung LEP 8 tahun. Untuk mobil penumpang dengan berat 2 ton yaitu 0, memiliki rumus 0,30 dikali 255 dikali 0,0004. Dari mana angka-angka ini? Yang pertama untuk 0,3 ini kita dapat dari peraturan yang tadi, yaitu koefisien distribusi kendaraan. Karena kita ingin membuat 4 lajur dengan 2 arah, maka kita harus terfokus pada angka ini. Untuk kendaraan 2 ton masih tergolong kendaraan ringan, yaitu kita di sini dapat angka 0,30, karena kita akan membuat 4 lajur dengan 2 arah. Berarti yang harus difokuskan adalah yang ini, yang 2 arah. Lalu dikali 2,550,02. Angka ini didapat dari nilai LHR pembangunan 8 ton di sini. Lalu dikali lagi dengan 0,0004, yaitu nilai ekuivalen dari mobilnya itu sendiri. Maka didapat yaitu 0,306. Lalu yang kedua ada bus dengan berat 9 ton. Walaupun memiliki berat 9 ton, tapi untuk bus ini masih digolongkan kendaraan ringan. Di sini kita fokuskan lagi di kendaraan ringan 4 lajur 2 arah, maka didapatkan hasil yang sama yaitu 0,30. Lalu 0,30 tadi dikali 796,9 dari nilai LHR pembangunan 8 tahunnya dikali dengan nilai ekuivalennya, maka didapat hasil 47,503. Lalu yang ketiga ada truk ringan dengan berat 8 ton. Truk ringan ini masih juga tergolong dalam kendaraan ringan, maka untuk nilai koefisien distribusi kendaraannya yaitu 0,30 dikali 191,26 nilai LHR pembangunan 8 tahun dikali dengan nilai ekuivalen truk ringan ini, maka didapat hasil 9,140. Kemudian terakhir ada truk berat dengan berat 24 ton, dan di sini sudah tergolong kendaraan berat, maka untuk koefisien distribusinya akan berbeda, karena di sini untuk kendaraan berat 2 arah 4 lajur didapat nilai 0,450. Lalu dikali dengan LHR pembangunan 8 tahunnya yaitu 135,5 dikali dengan nilai ekuivalen truk ini, maka didapat hasil 79,243. Lalu untuk mendapatkan nilai LEP-nya kita hanya menjumlahkan perhitungan di atas ini, yaitu 0,306 ditambah 47,503 ditambah 9,140 ditambah
79,243. Maka kita dapat nilai LEP 8 tahunnya yaitu 136,192. Lalu yang terakhir kita menghitung LEA 8 tahun. Untuk mobil penumpang 2 ton itu rumusnya sama dengan yang tadi, tapi di sini karena tadi di sini menggunakan LHR pembangunan 8 tahun, maka untuk di sini adalah LHR 8 tahunnya. Di sini LHR pembangunan 8 tahun dan di sini LHR di tahun ke-8. Maka didapat 0,30 dikali 4064,6. Perbedaannya dengan LEP dengan LEA yaitu ada di nilai LHR yang digunakan. Untuk LEA mobil penumpang 2 ton itu kita di sini hitung 0,30 dikali 4064,6 dari LHR pembangunan 8 tahun ini, lalu dikali dengan hasil ekuivalennya, maka didapat 0,487. Lalu sama dengan bus 9 ton, di sini kita dapat 0,30 dikali 1270,1 dikali 0,1987, maka mendapatkan nilai 75,711. Untuk truk ringan 8 ton juga sama, dapat nilai 14,567. Truk berat 24 ton mendapat 125,97. Maka LEA di tahun ke-8-nya yaitu 216,74. Untuk menghitung LET, selanjutnya kita akan menghitung LET yaitu LET tahun 8. Rumusnya adalah setengah dikali LEP ditambah LEA 8 tahun. Di sini kita dapat LEP-nya ada 136,192 ditambah 216,74, maka didapat nilai setengah dikali 136,192 ditambah 216,74. Ini dijumlah dibagi setengah, maka mendapat nilai 176. Sudah dapat nilai LEP, lanjut kita menghitung nilai LER-nya. Untuk nilai LER-nya ini kita menggunakan rumus LEA dikali LEA ke-8 dikali R per 10. Maka kita dapat LEA-nya tadi adalah 216,74 dikali 8 per 10, maka mendapat hasil 141. UR ini adalah rencana untuk jalannya ini akan kita buat berapa lama. Lalu yang selanjutnya ada kita menghitung UTP. CPR tanah dasar itu kita dapat dari grafis, yaitu ada di secara analitis, kita ambil secara analitis yaitu di angka 2,65. Maka CPR tanah dasarnya adalah 2,65. Nah, selanjutnya adalah DDT. DDT yang kita dapat untuk secara grafis tadi yaitu di angka 3,5. Lalu untuk IP-nya yaitu di angka untuk BTT tadi di sini. Nah, di sini BTT-nya kita dapat 3,5. Lalu untuk IP yaitu kita dari peraturan ini di halaman 10 daftar 5.
Di sini karena eh, lintas ekuivalen rencananya itu angka ada di angka eh, kita akan membuat jalur arteri dengan lintas ekivalenan di antara 100 sampai 1000. Maka kita akan mengambil di antara 2,0 sampai 2,5. Di sini saya mengambil IP-nya itu 2,5. Lanjut kita FR ada di sini juga, yaitu ini. Karena tadi diketahui curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun, maka kita akan mengambil dari sini tabel yang di sini. Di sini kita akan mengambil dari ini 30%, berarti FR-nya dapat 1,5. Pelandaian kurang dari 6%. Lalu di sini ITP 8 tahun yaitu adalah 9 dengan IPO-nya 3,9 sampai 3,5 dengan dengan bahan lasmutang kurang dari sama dengan 2000 mm per gram. Lalu di sini kita akan membuat nomogram, yaitu caranya adalah kita tarik WDT-nya tadi kita dapat 3,5, lalu ke LER tadi didapat 140, lalu ditarik lagi buat garis lurus ke ITP, maka kita dapat di sini di angka sekitar 8,5. Sini 140, 40, ya, sini kurang lebih. Lalu untuk mencari TP rata-ratanya, kita tarik dari TP ini menuju ke FR. FR-nya tadi 1,5, lalu kita tarik garis lurus lagi ke ITP. Maka didapat kurang lebih di angka 9. Maka kita mendapat nilai ITP 8 tahunnya itu di angka 9. Selanjutnya menetapkan tabel perkerasan. UR atau usia rencananya kita buat 8 tahun, lalu ITP ini dengan rumus A1 kali D1 tambah A2 kali D2 tambah A3 kali D3. Di sini kita udah dapat ketetapan bahan yang akan kita gunakan, yaitu asputon MS744 yaitu 0,35, yaitu ada di halaman dari halaman 12 dari Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Departemen Pekerjaan Umum. Di sini kita menggunakan asputon, kita akan menggunakan laston, maka koefisien A1 yang kita dapat adalah
0,35. Lalu batu pecah kelas A ada di angka 0,14. Terus sirtu atau pasir batu di kelas B ini kita mendapat nilai 0,12. Lalu selanjutnya ITP ini dimasukin 0,35 dikali D1 ditambah 0,14 dikali D2 itu adalah 20 ditambah 0,12 dikali 10. D2 itu batu pecah dengan ITP 8,2 menggunakan tebal minimum 20 cm. Lalu D3 sirtus tetap nilai ITP fondasi bawah menggunakan tebal 10 cm. Maka di sini kita dapat 9 sama dengan 0,35 dikali D1 tambah 4. D1 pindah ke kiri, dapat 5 sama dengan 0,35 dikali D1. Maka nilai 5 dibagi 0,35 sama dengan D1. Jadi D1 sama dengan 14,3 cm. Untuk gambarnya sendiri ini harus menggunakan skala dengan asbuton memiliki tebal 14,3 cm, lalu batu pecah 20 cm dan sirtu dengan tebal 10 cm. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.